Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Alverdias Putra Alfansyah dengan NIM 51810110068 di Prodi Teknik Komputer. Baik, jadi pada video ini saya akan menyelesaikan tugas video presentasi Internet of Things yang nantinya di sini akan terbagi menjadi dua bagian di satu video. Nah, jadi nanti videonya mungkin akan menjadi sedikit lebih panjang, tetapi sebisa mungkin akan saya SPJ-kan atau singkat, padat, dan jelas. Baik, jadi untuk dua bagian tadi adalah Blink dan Node-RED. Nah, untuk Blink sendiri dia adalah platform IoT untuk aplikasi mobile, Android, iOS, dan emulator Android di PC. Kemudian ada Node-RED, dia ini adalah IoT berbasiskan web, jadi bisa diakses di segala macam device yang tentunya support untuk membuka browser ya, dan connect internet tentunya. IoT sendiri itu apa sih? Jadi IoT itu adalah singkatan dari Internet of Things ya. Misalkan aja nih, di sana ada sebuah lampu. Nah, lampu itu disebut sebagai things yang terkoneksi dengan internet. Kemudian saya menggunakan sebuah device yang di dalamnya ada Blink atau Node-RED-nya. Jadi kita bisa mengendalikan atau memonitori sebuah things. Jadi di sini ada sebuah lampu, akan saya kendalikan atau on off kan melalui device atau platform Blink atau Node-RED. Jadi tinggal ditekan aja, nanti lampunya akan menyala atau mati. Seperti itu ya kasusnya. Baik, jadi untuk bagian yang pertama dan kedua, keseluruhan intinya tetap sama. Yang pertama ada persiapan, kemudian ada pembacaan sensor. Di sini ada 3 sensor ya dengan interface yang berbeda. Yang pertama ada sensor dengan keluaran tegangan analog. Nah, di sini saya menggunakan LM35 atau sensor suhu. Kemudian ada sensor dengan perhitungan jeda waktu. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonik atau sensor jarak ya. Kemudian ada sensor dengan keluaran berupa data. Nah, di sini saya menggunakan DHT11. Jadi DHT11 ini adalah sensor untuk mengukur kelembapan dan temperatur atau suhu ya. Kemudian poin yang keempat adalah mengendalikan aktuator secara manual melalui aplikasi Blink ataupun Node-RED. Jadi seperti tadi, menghidup matikan lampu, kemudian ada mengatur motor. Di sini saya memilih untuk mengatur sudut motor servo. Kemudian untuk poin yang nomor 5 adalah setting parameter. Jadi kasus yang saya gunakan di sini adalah jika suhu lebih dari S, atau S itu batasnya ya. Jika suhu lebih dari batas yang kita mau, maka kipas akan menyala. Jadi jika suhunya lebih besar, lebih panas dari batas yang kita tentukan, maka kipas akan menyala. Kipas di sini menggunakan motor ya. Jadi nanti bisa dilihat perputaran di simulasinya. Kemudian nilai batas bisa kita tentukan melalui aplikasi Blink. Jadi kita bisa menginputkan berapa tuh batas yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah poin parameter berupa waktu ya. Baik, jadi kasusnya seperti ini. Ketika pukul 5 sore, lampu rumah akan otomatis menyala. Dan jika sudah setengah 6 pagi, maka lampu akan otomatis mati. Jadi kira-kira seperti itu video yang akan saya buat nantinya ya. Baik, jadi kalau sudah, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu IoT menggunakan Blink. Nah, tools-tools apa saja yang saya gunakan pada video kali ini? Jadi untuk hardware-nya, saya hanya menggunakan sebuah PC, dan sisanya akan disimulasikan menggunakan PC saya. Nah, jadi software apa yang digunakan sebagai simulasi? Yang pertama adalah Proteus. Proteus ini digunakan untuk merangkai. Jadi misalkan Android, kemudian LED, motor, sensor, dan lain-lain dirangkai semua di Proteus. Yang kedua adalah Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini digunakan untuk kita coding atau program. Kemudian yang ketiga adalah MEMU emulator. Jadi MEMU emulator ini digunakan untuk kita menginstal aplikasi Blink ya. Kemudian yang terakhir adalah VSPE atau Virtual Serial Port Emulator. Ini digunakan untuk menyambungkan antara Proteus ke MEMU-nya. MEMU-nya ini terinstall Blink ya. Jadi bisa dikatakan Blink tersambung dengan Proteus yang di dalamnya ada Arduino-nya. Jadi Arduino dan Blink bisa tersambung menggunakan VSPE. Dan untuk cara downloadnya sudah saya tampilkan di sebelah kanan ini ya. Nah, jika semua komponen-komponen sudah di-download, maka tinggal di-install tuh. Nah, cara installnya ya seperti software-software biasa lah, tinggal di next gitu aja. Baik,
Jika semuanya sudah, tinggal kita masuk ke Proteus. Tetapi sebelum itu, nah ini yang penting nih, kita harus install dulu sebuah library ya. Library ke Proteus. Jadi misalkan kita mendownload sebuah library Arduino, HCR04 atau ultrasonic, kemudian RTC atau real time clock. Nah, bisa dicari di Google, kemudian dipilih link mana yang ingin digunakan gitu. Baik, jadi untuk menginstal library ke Proteus itu cukup mudah sebenarnya. Tinggal kopikan tadi file yang sudah di-download, kemudian masuk ke local disk C, program file, Lab Center Electronic, Proteus 8 Profesional, data, dan tinggal dipastekan di folder library. Baik, jika semuanya sudah terinstall, tinggal dibuka Proteus 8-nya. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat project di file new project, kemudian pilih path atau tempat di mana kita ingin menyimpan projectnya. Ini saya save di folder Internet of Things ya, bertata. Kemudian isikan namanya projectnya. Jika sudah, tinggal next aja sih. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari schematic capture di Proteus ya. Di sini adalah untuk kita mendesain rangkaian simulasi ya. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya yaitu perangkaian akan saya percepat untuk mempersingkat durasi video ini ya. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Di situ ada LM35 ultrasonic, RTC, DHT11, LED, motor, dan servo. Dan sisanya adalah kompim, serial port, dan virtual terminal. Nah, untuk penjelasannya mungkin akan saya jelaskan saat semuanya sudah dirangkai ya. Jadi waktu running akan saya jelaskan satu persatu. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah membuka software Arduino IDE. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi sama seperti Proteus tadi, kita harus menginstal library yang diperlukan ya. Untuk caranya sendiri tinggal masuk ke Sketch, kemudian include library, manage library, dan tinggal kita ketikkan library apa yang digunakan. Yang pertama adalah Blink, HCSR04, DHT11, dan RTC. Dan untuk cara installnya tinggal diklik install aja sih. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi kita lanjut saja. Nah, di sini akan saya save dulu dan saya beri nama. Takutnya nanti ada apa-apa, misalkan listrik mati atau gimana gitu. Baik, jadi sebelum melakukan sebuah coding, alangkah lebih baiknya kita membuka emulator Androidnya terlebih dahulu, yaitu menu. Baik, jadi ini adalah tampilan Blink setelah saya login ya. Untuk cara login dan daftarnya mungkin nggak akan saya jelaskan karena sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ya cukup mudah sih, tinggal isikan email dan password, selesai gitu. Kemudian kita akan langsung aja buat new project. Isikan namanya, isikan nama projectnya, kemudian pilih device-nya ya. Di sini Arduino Uno. Jika sudah, tinggal di create. Nah, di sini akan muncul AutoCAN. Nah, AutoCAN ini digunakan untuk autentifikasi aja sih. Jadi nanti akan dikirimkan kode-kodenya di email kita, atau kita bisa menemukannya di project settings. Nah, ini dia project settings, tinggal dibuka, kemudian di copy aja tokennya. Setelah autentifikasi tokennya sudah di copy, sebelum masuk ke Arduino lebih baik kita mendesain rangkaian di Blinknya dulu. Akan saya percepat untuk mempersingkat durasi video.
jika rangkaiannya sudah selesai, baru kita bisa masuk ke Arduino IDE-nya untuk memprogram. Nah, di sini di Blink sendiri dia sudah ada fitur examples ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ngoding manual gitu. Jadi di sini sudah disediakan di dalam built-in aplikasi Arduino-nya sudah disediakan examples ya. Examples, kemudian Blink. Kemudian tinggal dipilih board, kemudian tinggal dipilih koneksinya seperti apa. Tadi kan kita menggunakan USB serial seperti itu. Nah, ini Arduino serial USB, atau kita bisa menggunakan examples di websitenya. Tinggal diketikkan examples.blink.cc, kemudian pilih boardnya. Di sini saya menggunakan Arduino, kemudian connectionnya adalah serial or USB. Nah, kemudian tinggal kita copy paste autentifikasi tokennya tadi yang sudah kita copy di project settings. Nah, sudah, tinggal kita pilih examples apa yang kita inginkan. Di sana banyak, ada servo, LED, ada RTC, dan lain-lain lah, banyak. Tinggal dipilih aja. Di sini saya menggunakan virtual print rate ya untuk rangkaian LM35 saya yang pertama. Nah, di sini tinggal kita kopikan ke dalam Arduino IDE. Nah, untuk proses codingnya akan saya percepat juga. Nah, jika codingannya sudah selesai, tinggal kita compile. Kemudian kita kopikan path dari hex ya. Hex ini adalah bahasa mesin dari program Arduino ke dalam Proteusnya. Nah, jika sudah, kita buka aplikasi VSPE. Nah, ini dia. Kita tinggal atur di sini, kemudian pilih pair, next. Nah, ini saya menggunakan COM2 dan COM3 ya. Nah, sudah. Kemudian masuk ke Proteus lagi dan pilih COM-PIM. Nah, di sini untuk COM-PIM-nya saya atur 3 ya, COM3. Baud rate-nya 9600 semuanya. Jika sudah, kita akan mengatur serial port untuk Blink-nya. Nah, di sini masuk ke dokumen, kemudian Arduino libraries, Blink, script. Nah, ini dia ada Blink serial batch ya. Di sini adalah file batch, jadi kita edit dan ganti COM portnya menjadi COM2. Jika sudah, tinggal di run aja serial batch-nya tadi dan masuk ke Proteus dan di run. Oke, jadi jika semuanya sudah terangkai, langkah selanjutnya adalah running. Nah, jadi di sini yang pertama adalah saya ingin melakukan pengukuran tegangan analog ya. Ya, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi di sini adalah komponen LM35. Dan di sini adalah gauge atau parameternya seberapa besar tuh. Jika kita naikkan, maka di sini juga akan ikut naik. Seperti itu. Nah, untuk codingannya, ya, saya akan jelaskan satu persatu ya untuk codingannya. Jadi untuk yang pertama ini adalah yang penting, yang wajib. Jadi di sini adalah library dan segala hal yang tentang Blink. Jadi di sini ada define SW serial untuk kita melihat serialnya di sini. Ini. Nah, di sini juga ini serialnya, SW serial. Di sini dia ready ya. Di sini juga ada jamnya yang akan saya jelaskan nanti. Tenang aja. Kemudian di sini ada library untuk software serial. Ini adalah SW serial untuk memasukkan ke pin 10 dan 11 array tag-nya. Dan di sini adalah autentifikasi yang kita kopikan tadi. Di sini juga ada timer. Nah, ini timer. Di sini untuk saya masukkan ke dalam
void my timer. Kenapa saya masukkan ke sini? Karena saya ingin mengukur suhu Celsius ya. Jadi kan kalau misalkan kita masukkan langsung analog read A0 ini ke dalam Blink, maka yang terbaca itu bukan data suhunya, tapi yang terbaca adalah nilai tegangan ya. Jadi saya konversikan di sini dari data 1 membaca A0, kemudian diberikan rumus data 1 dibagi 1024 dikali 500, maka jadinya suhu Celsius seperti ini. Itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas sensor ultrasonik atau jarak ya. Ini dia. Jadi ini sama aja, dia perhitungan dengan jeda waktu. Di sini untuk memudahkan codingannya saya berikan library HCSR04 supaya codingannya tidak terlalu panjang dan untuk memudahkan juga sih. Jadi tinggal masukkan library-nya, kemudian define trigger dan echo. Di sini saya pakai 2 dan 3. Sini di 2 dan 3, di sini digital ya. Kemudian HCSR 04 tinggal dimasukkan aja trigger dan echo-nya dan langsung masuk ke void my timer event. Nah, sini saya berikan integer jarak HC sama dengan HC point distance ya di sini. Jadi jaraknya langsung diukur. Di sini dia masukannya adalah centimeter bukan inci ya. Kemudian tinggal di blink virtual bright. Di sini saya masukkan V1 untuk yang di blinknya ini. Di sini adalah V1 dan jaraknya tadi. Jadi kita langsung tes aja ya. Nah, ini juga ini ada powernya, ada trigger, echo, ground, dan di sini ada potensio dan groundnya. Baik, jadi di sini masih 496 cm ya. Oh sebentar, ini mungkin nggak bisa ini soalnya bukan ya, ini cuman nampilin data aja sih. Ya udah nggak apa-apa. Kita anggap aja ini centimeter ya. Ya di sini dia akan langsung turun jadi 214 ya. Di sini 19%. Kita turunkan lagi. Nah dia turun lagi. Turunkan lagi. Nah jadi berhasil ya untuk sensor ultrasoniknya. Lanjut, selanjutnya kita akan menggunakan DHT11 ya. Di sini adalah komponen untuk mengukur kelembapan dan temperatur suhu Celsius. Di sini saya masukkan ke D4. Oh sebentar, saya stop dulu ya. Saya stop karena ada codingan yang ingin saya. Kenapa saya berikan komentar? Kenapa saya berikan ini? Karena pada dasarnya LM35 dan DHT11 itu sama ya. Dia mengukur suhu, tapi kelebihannya di sini DHT11 dia mengukur tidak hanya mengukur suhu tapi juga kelembapan. Jadi kita pilih salah satu aja ya. Oke. Mari kita run. Di sini terlihat ya, kalau kelembapan di sini 28 dan temperatur suhunya di sini 27. Kalau misalkan kelembapannya saya naikkan, maka dia juga akan ikut naik. Nah, mungkin agak sedikit delay karena di sini berat ya. Saya menjalankan Proteus, emulator, kemudian recording, jadi mungkin akan sedikit delay. Kita ganti untuk suhu Celsiusnya 38 ya. Nah di sini dia juga akan naik. Jadi untuk DHT11 sama seperti LM35. Nah di sini saya akan menjelaskan codingan dari DHT11-nya. Jadi di sini adalah library dan segala tentang sensor kelembapan dan temperatur. Jadi di sini saya juga menggunakan library DHT. Kemudian pinnya pin 4 digital. Kemudian di sini saya definekan tipe apa dari DHT ini, kan ada banyak tuh.
Ada DHT11, DHT22. Nah, di sini saya pakai yang DHT11. Kemudian masukkan aja ini DHT pin dan tipenya. Dan di sini saya berikan batas awalnya itu adalah 0. Kenapa saya berikan batas? Mungkin akan saya jelaskan nanti ya, setelah saya matikan lampu dan memutarkan servo. Akan saya jelaskan untuk apa ini batasnya, seperti itu. Baik, jadi selanjutnya adalah untuk mengendalikan aktuator secara manual melalui aplikasi Blink ya. Di sini menghidup matikan lampu. Oke, di sini ya, kita on kan, langsung menyala. Kita off kan, langsung mati. Jadi tombol untuk LED di sini berhasil ya. Dan untuk codingannya sederhana aja sih. Mana tadi? Tinggal kasih pin mode. Sini saya di pin 5. Digital 5 ya, ini D5. Kemudian saya berikan resistor 330. Dan untuk lampunya sendiri dia nggak ada codingannya ya, karena dia langsung masuk ke blinknya, tinggal di klik tombolnya ini. Jadi kita nggak perlu coding lagi di Arduino nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengatur kecepatan motor DC atau mengatur sudut servo. Nah, saya di sini milih mengatur sudut servo ya. Oke. Untuk servonya di sini kita akan coba mentokin ke kanan. Nah, dia akan langsung berputar 180 derajat. Kita akan taruh tengah, coba 90. Nah, berhasil ya. Jadi dia mengikuti putaran dari parameter yang saya geser-geser dari slider ke parameter. Jadi slider ini dia mengikuti. Oke, berhasil. Untuk codingannya sendiri juga simple. Tinggal saya masukkan library servo, kemudian servo. Ini untuk memberi nama aja sih. Kemudian saya masukkan servo attach, dia masuk ke pin 6 digital. Ini. Kemudian saya beri ini blink rate di virtual 4 ya. Jadi tinggal servo rate, kemudian masukkan param as integer gitu. Jadi ini dia masuk ke virtual 4. Lanjut untuk poin yang kelima, parameter melalui aplikasi Blink. Saya menggunakan contoh kipas ya. Jadi ketika suhunya itu lebih dari batas yang saya tentukan, maka kipas tersebut akan berputar. Oke, jadi langsung saya praktekkan aja ya. Baik, jadi di sini kipasnya ya. Jadi di sini kipasnya masih mati ya. Kenapa? Karena saya memberikan batas itu 110 derajat. Panas banget tuh. Nah, jika misalkan saya berikan batasnya itu suhu ruangan panas sih kira-kira 27-28 lah ya, 27 lah. 27 derajat. Nah, di sini dia akan berputar. Kenapa? Karena di sini temperaturnya itu di angka 38. Jadi temperatur lebih tinggi dari batas yang saya tentukan. Otomatis kipas akan menyala. Ketika suhu ruangan panas, maka kipas akan menyala untuk mendinginkan orang yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, jika kita turunkan, kita coba ya. Di sini 38, kita akan turunkan jadi 26 lah. 26, 25, maka kipas akan langsung mati. Seperti itu. Oke, lanjut ke sebentar. Codingannya dulu. Untuk codingannya, saya simple sih. Tinggal bikin void kipas yang dipanggil dari void loop ini. Void kipas ini isinya cuman ya float T ini untuk DHT temperatur ya. Tadi DHT 11. DHT 11 ini yang saya katakan kenapa kok ada batasnya. Di sini karena dia menentukan berapa nilai batas yang akan karena di sini dia akan menentukan berapa nilai batas dari slider yang ada di sini. Nah,
di sini juga ada float T, DHT, read temperature. Kemudian if, nah ini T-nya ini, T adalah nilai dari temperatur lebih dari sama dengan batas. Batasnya ini adalah slider di sini yang saya tentukan. Maka digital bright 7. Nah, pin mode 7 ini adalah untuk motor ya. Motor high, berarti dia akan berputar. Kemudian jika else atau kondisi yang lain, maka dia akan mati atau low, seperti itu. Lanjut untuk setting parameter berupa waktu. Nah, ini menarik nih. Di sini saya menggunakan kasus ketika sudah jam 5 sore, maka lampu akan otomatis menyala. Dan jika sudah setengah 6 pagi, maka otomatis lampu akan mati. Nah, di sini saya menggunakan LED sebagai lampu dan RTC untuk real time clock ya, untuk membaca waktu secara real time. Nah, di sini sudah saya berikan virtual terminal ya untuk melihat jam berapa sekarang. Nah, jika misalkan tadi di kasus tadi jam 5, maka otomatis hidup ya. Nah, di sini kan masih jam 10 nih, jadi nggak mungkin dong kita nunggu sampai jam 5, jadi kita atur aja di sini. Tapi sebelumnya kita akan setting di codingannya dulu. Nah, saya jelaskan dulu lah codingannya. Jadi untuk lampu otomatis ini saya menggunakan library RTC ya. Di sini juga ada wire.h, RTC-nya diimport. Kemudian di sini menggunakan DS1307 RTC. Kemudian langsung masuk ke void lampu otomatis. Di sini ada date time now. Nah, di sini saya pakai jam dan menit aja sih. Jam dan menit. Nah, di sini menampilkan sekarang jam berapa. Kemudian tampilkan jamnya dan menitnya. Nah, di sini saya atur jamnya ini jam 5.15 dan 5.16 karena nggak mungkin dong nunggu 1 jam untuk lampu hidup. Jadi saya contohkan aja nih untuk menit-menitnya, apakah dia bisa menyalakan lampu ketika jam-jam tertentu. Jadi di sini jam 5 lebih dari 5 dan lebih dari 15 menit, maka lampu akan menyala seperti itu. Oke, kita langsung contohkan aja ya. Di sini saya berikan waktu cuma 1 menit, kemudian mati. Oke, di sini akan saya ganti tanggalnya, jamnya jam 5.15, jam 5.14 lah ya, jam 5.14, 1, 2, 3, yuk. Oke, kita run, kita matikan dulu nih. Nah, bisa dilihat di situ untuk jamnya dia jam 17.14 ya. Kita tunggu sampai jam 17.15 untuk melihat apakah nanti lampunya otomatis menyala. Nah, bisa dilihat di situ sudah jam 17.15, maka lampunya otomatis menyala, dan ketika nanti 17.16 maka akan otomatis mati. Kita akan tunggu aja. Nah, berhasil, jadi lampu otomatis mati ketika jam yang kita tentukan. Baik, jadi untuk bagian yang kedua, bagian yang pertama ini sudah selesai ya. Jadi semuanya sudah diuji coba ya tadi, LM35, ultrasonic, DHT11, LED, motor, servo, RTC, dan lain-lain semuanya sudah berjalan dengan baik menggunakan blink ya. Kemudian kita akan langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu IoT menggunakan Node-RED. Baik, jadi untuk bagian yang kedua ini saya menggunakan Node-RED ya sebagai platform IoT.
Jadi dia nanti akan dibuka melalui browser web ya, atau mungkin bisa di Android, tapi saya hanya menggunakan browser di PC aja sih. Nah, untuk rangkaian Proteus dan VSPI tetap sama. Di sini hanya membedakan emulator Memu Blink itu digantikan dengan Node-RED ya. Dan untuk poin-poin materinya tetap sama seperti bagian yang pertama. Jadi kita akan langsung masuk ke persiapan tools-tools yang digunakan IoT Node-RED. Baik, jadi software yang digunakan kali ini adalah VSPI tetap, Arduino, Proteus. Nah, ini yang membedakan. Install Node.js ya di website resminya node.js. Kemudian kalau sudah diinstal, di-download, kemudian cek versi menggunakan CMD. Nah, untuk komen-komennya bisa dilihat di Node-RED ya. Nanti di sana juga ada tutorial instalasi Node-RED. Jadi tinggal diketikkan aja sesuai dengan instruksinya. Kalau sudah diinstal, maka langsung dijalankan, diketikkan aja node strip red. Kalau sudah, seperti ini tampilannya. Oke, jadi sebelum kita merangkai node-node yang ada di Node-RED, kita memerlukan MQTT ya. MQTT itu sejenis server, tapi mereka nyebutnya broker. Di sana juga ada publisher dan subscriber. Nah, itu fungsinya untuk mengirim dan menerima. Jadi, saya contohkan seperti ini. Pertama-tama install dulu Mosquito di mosquito.org, kemudian install seperti biasa, next. Kemudian buka CMD, command prompt, ketikkan cd cd, kemudian cd program file Mosquito, kemudian jalankan mosquito.exe. Selanjutnya jalankan mosquito _sub.exe ya. Dia akan membuka subscribernya nanti. Kemudian jangan lupa isikan juga hostnya. Kita menggunakan host lokal ya, jadi ya lokal aja. Kemudian topiknya di sini Kendall strip pesan, dan kemudian kita buka untuk publishernya. Jadi sama seperti cara membuka subscriber tadi, dengan program file mosquito _pub.exe, kemudian hostnya, lalu topiknya dan isi pesannya. Nah, di sini sudah masuk ya, untuk subscribernya menerima pesan dari publisher. Jadi konsepnya seperti itu ya. MQTT itu adalah sebuah broker, kemudian dia mempunyai subscriber untuk menerima pesan dari publisher. Seperti itu. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke Node-RED-nya. Nah, jadi cara untuk mengakses Node-RED itu gampang ya. Tadi kan udah ngetik di CMD, menjalankan Node-RED via CMD. Nah, di sana kan juga ada hostnya ya. Itu dikopikan aja, terus di paste di URL-nya. Nanti akan langsung masuk ke Node-RED begitu. Oh iya, satu lagi, jangan sampai close CMD Node-RED tadi ya. Soalnya kalau di close nanti bakalan ya hostnya nggak jalan gitu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Node-RED ya, flow 1 ini. Kita bisa menaruh node-node yang ada di sebelah kiri ini. Bisa ada fungsi-fungsinya, ada networknya, dan lain-lain lah ya. Nah, sama seperti Proteus dan Arduino, kita perlu yang namanya library. Nah, library di Node-RED ini namanya bukan library lagi, tapi palette. Jadi kita harus mencarinya di pojok kanan ini, kemudian manage palette. Lalu pilih yang install, dan kita menggunakan palette seperti dashboard serial ya. Berhubung di sini saya sudah install, jadi langsung saja kita merangkai node-node yang akan disambungkan ke Proteus nantinya. Oke, jika Node-RED-nya sudah terangkai, maka saatnya kita untuk mengcoding di Arduino. Codingannya sama sih seperti yang di bagian pertama tadi, cuman akan sedikit ada perombakan kecil lah.
Baik, jadi node-nya sudah jadi, dan jangan lupa untuk setting serial di sini menjadi COM2 ya, serial in dan serial out, karena COM3 sudah digunakan oleh Proteus. Dan kita uji coba dulu untuk UI-nya ya. UI. Nah, ini dia UI-nya sudah jadi. Nah, di sini kenapa bisa ada nomor-nomornya? Karena sebelumnya sudah saya coba, jadi masih nyangkut lah di sini. Baik, sebelum saya runningkan Proteus dengan Node-RED, mungkin saya akan jelaskan node-node ini fungsi-fungsinya untuk apa aja ya. Karena jujur saya masih agak awam untuk Node-RED, dan di YouTube juga tutorialnya juga nggak terlalu banyak ya, jadi harus banyak eksperimental gitu. Oke, untuk bagian yang atas ini, nah ini adalah sebuah perintah ya. Jadi kita mengirimkan payload atau perintah ke dalam sebuah broker. Ya benar, MQTT brokernya. Jadi kita kirimkan ke server localhost. Localhost ini server lokalnya, karena saya masih belum punya server MQTT, jadi kita gunakan lokal aja lah untuk menyelesaikan tugas video presentasi ini. Lalu untuk topiknya, karena di sini pesannya beda-beda ya, dan yang dikirimkan juga berbeda. Di sini topiknya saya isikan DHT 11. Kemudian dikirimkan ke MQTT server. Nah, di sini topiknya adalah kendel perintah. Kendel perintah ini lalu kita gunakan MQTT in ya, kemudian dikirimkan ke serial out. Serial out ini adalah bisa dibilang punyanya si Proteus, kompimnya ya. Jadi kompimnya itu menerima perintah dari MQTT, lalu kalau sudah perintahnya diterima oleh Proteusnya, dan di Proteus itu ada codingan Arduino, maka sebagai contoh ya, di sini ada if A, jika perintah dari jika perintah dari Node-RED itu adalah A ya, maka dia akan menjalankan void LM35. Nah, di sini LM35 itu dia ya sama seperti tadi, dia menjalankan komponen LM35. Kemudian dari si Proteus Arduino, di sini dia akan serial print, kemudian suhu 1. Nah, suhu 1 ini maksudnya apa? Dia akan mengirimkan kembali ke Node-RED ya. Nih, ini dia. Serial in. Kemudian masuk ke dalam fungsi ini. Nah, di dalam fungsi ini terdapat split. Ya, split ini berfungsi untuk memisah-misahkan data yang terkirim tadi. Soalnya di sini akan ada 3 tuh. Ada 3, DHT, ultrasonic, dan LM35. Kalau misalkan bercampur jadi satu, nanti datanya bakalan kecampur gitu. Nah, ini adalah fungsi dari split. Nah, setelah di split ke masing-masing server ya, kendel LM35, ultrasonic, masing-masing topik LM35, ultrasonic, DHT. Nah, kemudian baru di MQTT in kan ke dalam sebuah dashboard. Jadi topik LM35 ini masuk ke LM35 dashboard sini ya. Jadi datanya itu mengambil dari topik LM35 yang sudah dikirimkan oleh Proteus tadi. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Di sini juga ada DHT untuk fungsinya nih memisahkan juga. Soalnya di DHT11 itu mempunyai 2 data ya, kelembapan dan temperatur. Seperti itu. Dan untuk lampu ini hanya ya lampu, kemudian di if-kan jika on off, maka dimasukkan ke perintah dan dimasukkan ke Proteus agar dia matikan LED-nya seperti itu. Dan di sini juga ada untuk servo 045, 90, 180 dimasukkan juga ke perintah. Dan masing-masing ini mempunyai perintahnya masing-masing. Ini seperti payloadnya ini D kecil, kemudian ini E dan seterusnya. Jadi mengikuti. Jadi nanti Arduino-nya ini mengikuti perintah dari Node-RED-nya. Jadi dia mengirimkan
perintah apa, kemudian menjalankan void apa, seperti itu. Baik, mungkin langsung saja saya runningkan UI. Proteusnya saya running. Kita mulai dulu dari yang LM35 ya. LM35 di sini 36 ya. Kalau saya turunkan 35, 34 dan seterusnya. Jadi berhasil ya untuk LM35. Lanjut untuk si ultrasonic sensor. Nah, di sini mungkin tidak akan saya jelaskan lagi untuk bagaimana cara kerjanya karena sudah saya jelaskan di awal ya. Kita langsung saja running ke ultrasonicnya. Oke, ini adalah untuk ultrasonicnya. Di sini dia kenapa kok mentok? Karena saya aturkan dia menjadi 100 cm aja. Di sini mungkin, bentar, ini nggak terlalu kelihatan. Saya zoom lah ya. Nah, saya zoom gini. Mantap. Saya akan kecilkan. Ya bisa menyesuaikan. Oke, lanjut. Kemudian saya akan, bentar, urutannya mana ya? Oke, kemudian setelah ultrasonic membaca DHT. Oke, DHT ini dia DHT. Kita zoom dulu. Nah, ini dia mempunyai dua gauge ya, atau dua parameter. Di sini ada 32 Celcius. Yang di atas adalah untuk temperatur dan di bawah untuk kelembapan. Ini kita naikkan. Ya, mungkin agak delay sedikit lah ya. Yang ini kita naikkan juga. Oke, berhasil. Yang selanjutnya adalah parameter untuk, oh ya ini, sorry, mengendalikan aktuator secara manual melalui node-RED ya, berarti sekarang melalui node-RED menghidup matikan lampu. Baik, oke, ini lampu. Kita carikan lampu tadi mana? Oh ini, kita nyalakan, langsung nyala, matikan, mati. Oke, selanjutnya adalah servo. Baik. Nah, di sini saya servo nggak pakai slider ya, saya pakai button. Mau lihat? Kalau saya klik 0, dia akan mentok ke minus 90. Kalau saya mentokkan ke 180, dia akan ke plus 90. Kalau kayak 90, dia akan berada di tengah-tengah. Oke, jadi berhasil ya untuk servonya. Lanjut. Selanjutnya adalah oh ini kipas. Baik. Untuk kipas berarti nanti langsung di sini lah ya. Langsung di sini, ini nanti berputar ketika suhunya lebih dari batas. Baik, jadi kasus untuk kipas ini sama seperti tadi, batasnya adalah 27, kemudian ketika melewati temperatur 27 atau 28 dan seterusnya, dia akan memutarkan kipas ya. Jadi kita coba. Nah, di sini dia langsung berputar karena suhunya 28 Celcius. Ini tadi agak delay ya untuk temperatur suhunya. Nah ini, jadi dia akan berputar ketika melewati 27. Dan sekarang kita akan coba untuk turunkan apakah dia akan mati atau tidak. Oke, jadi dia langsung berhenti ya. Jadi berhasil untuk kipas. Dan sekarang untuk kasus lampu otomatis. Nah, sama seperti yang di blink tadi, kasusnya adalah ketika jam 5 sore sampai jam 6, setengah 6 pagi, maka lampu tersebut hanya akan menyala ketika jam 5 sore sampai jam setengah 6 pagi, dan seterusnya akan mati sendiri dia. Oke, langsung kita contohkan ya. Baik, jadi di sini sudah ada LED. Di sini saya atur dulu seperti tadi, jamnya jam berapa tadi? Jam 7.15 ya. 7.14 lah. 7.14 sampai jam 17.16, berarti nanti sekitar 1 menit aja langsung mati sendiri ya ininya, LED-nya. Oke, sudah saya ganti, tinggal kita run dan masih belum menyala ya.
Jadi di sini menunggu, kita tunggu sampai jam 17.15. Nah, bisa dilihat di sini ketika pukul 17.15 pas, LED langsung menyala. Kita tunggu lagi sampai 17.16, kemudian apakah lampu akan langsung mati otomatis. Nah, langsung mati sendiri kan. Jadi berhasil lah ya untuk lampu. Di sini saya nggak ngeklik ya. Kalau saya klik ya dia nyala sendiri gitu. Dia nyala secara manual gitu. Kalau saya hidup matikan secara manual. Oke, mungkin cukup sekian tugas video presentasi IoT dari saya. Mungkin cukup panjang ya, sampai berapa menit ini? 40 menit ya. Jadi ya cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas video presentasi Internet of Things menggunakan Blink dan Node-RED. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya, mohon maafkan sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar ya. Jika ada yang ingin dikomentari, silahkan langsung saja ke isi di kolom komentar di bawah. Baik, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.